Oke guys, pada malam hari ini seperti biasa tim AW Horor menjelajahi salah satu hutan yang dimana posisinya untuk mencari pengalaman dan mencari sesuatu hal yang baru untuk kita bisa ambil baiknya dan buang buruknya. Untuk pada malam hari ini di tempat tersebut kita akan pilih dari beberapa arah atau lokasi yang dimana mempunyai kapasitas energi atau keseraman yang cukup tinggi. Bagaimana keseruan selanjutnya dan pengalaman apa saja yang bisa kita ambil baiknya, jangan kemana-mana, tetap di channel AW Horor. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam hormat semuanya atas yang telah mensupport AW Horor, dan selamat yang baru bergabung di channel ini. Semoga mendapatkan baiknya, dan jika ada buruknya ya dibuang, jangan dicontoh. Kita mulai. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kembali lagi seperti biasa, kita menelusuri salah satu tempat yang dikenal angker. Ya, banyak di wilayah kami hutan-hutan yang masih alhamdulillah terawat. 50%-nya udah ya juga tidak terawat. Kita berharap semakin tinggi potensi untuk terawat, jadi kembali bagus seperti biasa. Dan malam ini saya bersama saudara-saudara saya ya. Yang pertama mungkin yang di depan, seperti ya, tolong yang di belakang saya maju. Ya, inilah saudara-saudara saya yang akan menemani diskusi dan perjalanan horor kalian di sana. Dan ada juga saudara-saudara saya yang di belakang kamera. Seperti ada si Gewa, ada si Imeh, ada si Dika, dan dua saudara kita lagi, Bang Petir dan Bang Bambu. Ya. Jadi pada malam ini saya perkenalkan diri saya Nanda, saya Awe, saya Putri, saya Sigit, dan kami berempat dari AW Horor. Dari tadi kan banyak main-main aja tadi kan. Nah, ini udah jam berapa kita mau shoot juga ya. Mungkin malam ini aku sama saudara ini bajunya agak couple ya. Ini baju lama yang sebenarnya sudah tidak pantas untuk dipakai karena sudah banyak kenangan dan pengalaman masa lalu yang harusnya ditimbun, cuman kan masih bagus, jadi kasihan. Dan orang-orangnya pun di logo baju yang ini udah pada hilang, tinggal satu orang, ya inilah saudara yang di sebelah kiri ini. Kita nggak tahu apakah kedepannya dia masih ada atau tidak. Ya, semoga percintaannya tidak terlalu rumit seperti rambutnya ya. Amin. Dan baju barunya pas sekali seperti yang abang kita pakai ini ya. Nah, ini logonya AW Horor di depan, terus kesurupan, ada lagi yang lambang lilin. Dan ada kostum-kostumnya. Tinggal di, kalau yang untuk kostum cek aja keranjang kuningnya. Cuman belum ada dana kami mau buat. Keranjangnya aja Bang. Makanya kalian jangan skip iklan guys ya. Dari iklan itu mungkin kalian bisa menghargai karya dan perjalanan kami untuk kedepannya gitu. Support terus. Dan malam ini aku tadi udah cek ada beberapa tempat, aku juga bilang ke saudara saya yang sebelah kanan ini bahwa di sini agak gimana gitu ya, karena posisinya potensi awal ke situ tuh kita nanti akan ada di salah satu seperti pondok-pondok tapi kayu ya. Kita di situ, cuman untuk yang pertama kita di sini menggali beberapa cerita di sini, baru kita masuk. Oke? Itu aja. Ada yang disampaikan? Kalau tidak ada ya kita langsung mulai.
Cukup. Oke. Sampaikan tadi. Ya. Dan buat kalian yang masih di Batam, kami masih di Batam nih ya. Rute nanti yang pertama mungkin kita akan ke Pinang atau ke Medan. Baru ke Jakarta dan keliling. Kapan? Kalau Jakarta ya seperti itulah. Baru nanti liburannya di Bali ya. Gitu. Terus nanti juga AW Horor akan ada umroh bersama. Doain ya guys ya, doain. Amin. Aminin semua yuk. Ya gitu aja. Jadi buat kalian yang masih di Batam, semoga kalau ada tempat-tempat yang misalnya ada pabrik, gedung, rumah, nah kasih info aja ke kami, insya Allah kami akan datang. Cuman kalau bisa Kalian izinkan bantu gitu, izinin. bantu izinin. Jadi kadang tempat-tempat itu ada harus izin ya. Jadi kita harus izin juga. Jadi misalnya udah ada atau kita perlu izin sama-sama boleh. Langsung aja hubungi ke manajer kita, mungkin langsung siapa manajer kita? Ya ke itu Hermi Fitimi. Dia yang mengurus konsumsi dan semuanya. Seksi konsumsi. Iya, itu aja. Ya memang seksi konsumsi. Iya. Lah, bidang kayak bidang gitu loh. Astagfirullahaladzim. Sekolah Kan ada seksi konsumsi, ada seksi sekali. Seksi keamanan. Seksi keamanan. Oke, kita langsung mulai aja ya. Oke. Ya intinya semoga kita kedepannya semakin lebih baik dan menembus go internasional. Ya banyak juga orang yang berkata kita bermain halusinasi. Cuman itu terserah kalian. Kita mempunyai karakter dan pengalaman ataupun mekanik ataupun pergerakan yang berbeda-beda. Kita tidak bisa mengejudge. Ya itulah namanya, setiap manusia pasti mempunyai kespesialan dan keanehan masing-masing. Kita harus klub ataupun ya udah itu orang itu ya udah gitu. Selagi dia tidak merugikan ya udah. Nah intinya buat kita ya tetap berpegang teguh dengan keimanan dan keyakinan kita kepada apa yang kita yakini dan kepada apa yang kita imani. Oke, itu aja. Ya kita orang lain ya orang lain. Diri kita ya diri orang lain orang lain. Betul. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya mungkin kita sini di Oke, kita sudah mulai di sesi yang pertama. Untuk sesi yang pertama ini kita mulai mengasih tahu atau membicarakan tentang apa yang udah kita dapat ataupun dirasain. Yang pertama, yang pertama itu waktu coba cek beberapa arah. Ada yang pertama kita masuk, itu adalah wanita mengambang, tapi itu tidak jelas atasan ininya. Dia seperti bayangan, cuman jelas. Jadi ini dia, cuman ini bentuknya bayangan gitu, kayak bening kaca. Cuma warnanya putih. Dia ada ngambang di salah satu kita lewat tadi. Cuman kalau untuk sifat ya dari rasa yang disampaikan oleh beberapa backupan gaib, dia termasuk wanita yang negatif. Terus harus lebih berhati-hati. Cuman dia di situ aja. Mungkin ada kalanya dia akan mengganggu ataupun jahil ya ke kita. Terus yang kedua lagi, waktu aku putar kan aku panggil juga ke Sigit kan, terus datang lah. Itu ada, ini bukan tembus atau bayang ya, ini yang jelas seperti manusia bentuknya. Dia seperti memakai selendang putih, cuman di badan ini cekung kurus. Itu entitasnya wanita tua, cuman dari kulitnya itu seperti kulit binatang ataupun apa kayak kulit binatang, entah buaya gitu ya, kasar. Dia di posisi situ, tapi nanti kita akan masuk juga. Dia langsung mundur
Nah, dengan kaki yang kalau nggak salah jelasnya aku nampak bengkok gini, kaki jarinya itu seperti cakaran ayam gitu, tiga jari seperti cakaran ayam. Terus nampak lagi entitas, dia bisa positif bisa negatif. Ini entitasnya laki-laki, dia ada di sudut sini, daerah sini nih. Dia kayak seperti lagi memakan sesuatu hal. Kukira tadi monyet ataupun kera, tapi kayak apa ya? Orang-orang pedalaman ataupun orang-orang hutan yang dulunya hidup ribuan tahun itu yang berbulu gitu. Cuman nggak tahu apa yang dia makan. Cuman sambil dia kayak gini tuh, dia ngelihat ke arah kita sambil ngunyah. Cuman kok bisa apa yang dia makan nggak terlihat, tapi dirinya terlihat, entitas dirinya terlihat. Nah, jadi kalau entitas yang aku sebutin barusan itu kalau dari entitas penyampaian dari pribadi kita, entitas pribadi kita, mereka berkata bahwa hati-hati dengan dia. Dia tidak ingin diganggu dan tidak ingin seperti digali lebih dalam. Nah, silakan apa yang mau kita cari, tapi jangan sampai ke dia. Titik pokoknya udah itu. Dan terus kalau pribadi entitas yang ada di diriku ngomong bahwa di sini bahaya, karena bahayanya ada ruangan dimensi yang dimana bulatan itu menyambung ke salah satu aliran yang negatif. Negatif itu maksudnya yang dimensinya jahat-jahat, entitasnya jahat-jahat, jadi harus hati-hati. Kenapa mereka ucapkan hati-hati? Karena entitas itu perbedaannya berbeda dengan yang biasanya kita ketemu di awal-awal. Biasanya kita kan berhadapan dengan entitas-entitas yang sedang kalau di awal nih. Yang beratnya baru nimbul di akhir. Ini awalnya. Untuk yang digali, aku udah dapat. Aku ingin gali ini nenek yang tadi tuh, yang kayak cakar ayam itu kakinya. Nah, itu dari aku. Oke, aku serahkan ke Sigit, nanti muter ke Nanda. Mungkin aku sambil ini kan udah pengalaman yang diceritakan ini udah masing kalian bertiga nih. Aku udah boleh fokus untuk mensketsa dia. Oke, Sigit mulai. Apa yang kau ini dapat seperti biasa? Dan dari awal tadi mungkin pertengahan tuh merinding, 2 kali merinding. Terus yang dirasain lagi tuh pas bangun bilang sosok yang kayak kakinya itu cegar itu langsung kayak kalau dapat pandangan tuh kakinya tuh kayak kulit ayam yang kakinya tuh. Kasar gitu. Itu dapat pandangan, cuman kalau badannya tuh belum, baru itu. Terus pas Sigit nengok ke sana, di situ di lampu itu ada orang berdiri, kirain Mas Tri itu. Rupanya tengok lagi nggak ada. Harus. Nah, terus itu pas masuk ke sana tuh, pas mau balik lagi sini, itu kayak di belakang tuh kayak ada yang ngeliatin berbaris gitu. Pas kita mau balik jalan sini sama Bang Wan sama Bang Pur. Berbaris maksudnya itu? Kayak ini misalnya ini kita nih. Nah, ada yang jalan situ, kita liatin. Ini kayak gini formasinya tuh. Banyak itu. Pokoknya pas masuk dalam situ tuh suasananya beda kali. Rinding kali. Pas ngecek tadi berarti? Nah, pas ngecek tadi itu. Baru itu sih yang dapat dari Bang Putra. Kalau saya pas awal masuk tadi itu yang saya rasain ini perut saya sakit. Sakit. Cuman pas habis ngecek tadi kan Bang Wawan sama Sigit duluan sana kan. Saya nyusul belakang. Itu di antara kiri kanan itu macam aku masuk apa ya? Satu ruangan itu. Iya, macam satu. Kayak ngelewatin pembatas gitu ya. Masuk di dalam itu. Jadi sekeliling itu nengok gitu kan. Dirasain. Itu aja sih yang Dari Bang Anda? Mungkin dari aku dari awal sih masih biasa aja sih. Tapi setelah tadi aku dipanggil lawan ke depan dan suruh arah ke sana pas kita bertiga. Dan di sebelah kanan, kalau aku ada ke sana kan sebelah kanan. Di sebelah kanan ini aku nampak entitas itu gimana? Dia dari posturnya
rambutnya panjang, nunduk, tapi kayak nengoknya tuh sini gitu, Oh, tajam kali matanya. Kayak itu nggak senang lah posisinya ya. pas ya, kayak nggak senang gitu. Dia itu di situ kayak diam gini, tapi gimana ya, ngambang gitu. Oh, Gitu. Baru aku kayak ketarik di daerah sebelah kiri aku nih, kayak mau Ajak ke sana ya? mau dijatuhkan ke sana. Gitu. Baru aku nampak ada sosok yang gimana ya, ini dari postur badannya ini kayak nggak sempurna gitu, kayak tangannya kayak besar sebelah, besar sebelah, baru postur tubuhnya tuh gempal gemuk gitu. Dia nggak terlalu besar, sedang. Kalau tinggi tuh sedang, tinggi normal atau belum dapat? Segini lah, Apa ke lampu ini atau? naik lagi sedikit. Seranting itu lah ya. Segitu. Jadi dia kayak gini lah posturnya, dan ya, gini lah, lebih ke Bungkuk. condong ke depannya. Agak bungkuk sedikit. Bungkuk. Baru itu aja sih yang aku dapat, dan di sini juga aku ngerasain aku nih dari aku ya, agak kurang aman aku. Sama bang. Aku dari makan yang gini risih kali aku. Aku ngerasa agak kurang aman gitu. Iya. Kayak aku dapat juga kayak dari bisikan dari teman halus, lebih berhati-hatilah gitu, Iya. karena di sini nggak aman kali gitu. Karena banyak yang aku dapat energi yang aku rasain, entah aku yang rasain entah kalian juga. Sama terus. Ini energi yang ada energi yang keras dan naik, Ini sekarang nih aku nih lemas. lemas Terus kayak risih, kayak itu udah dipantau dari semua arah. semua area. Ini lemas sekarang nih. Tapi aku nggak tahu kenapa nih ditariknya ke Ke sebelah kiri. terus ya. Kayak mau ditarik ke sana terus. Kalau aku bawaannya ini mau ditarik ke atas ini, Bos. Tarik ke atas juga. Iya, dari perut ke ulu hati. Gitu. Jadi aku udah nampak ada yang terbang. Kenapa juga gitu? Nah kan nasi gini tadi. Terbang dia lewat. 4 kali. Aku kira lampu tadi. Ada yang nyenter. Baru gitu, nggak ada lagi yang gue rasain atau gimana. Cuman kayak was-was gitu aja. Iya, aku lebih was-was, nggak kayak biasanya. Iya, ini risih nih, makanya tuh dari belakang nggak kesini terus. Jadi agak Macam lengah sedikit banyak dari yang berbagai mantau arah, gitu ya. bisa-bisa Iya. nobrak. Ini aku nggak biasanya nih, aku was-was nih. Iya, makanya itu bang. Biasa kan kayak tenang aja biasa gitu kan, kayak masih bisa lah. Ini kayak lebih was-was sekali gitu. Kayak ada yang aku dapatnya, dia kayak ingin lebih kayak ngelukai lah gitu. Iya. Kayak ngelukai kita udah dilukai dia, kayak dia tuh senang gitu. Ini pun jantung aku dobraknya keras sekali, Sama, Bos, jantung aku pun gitu juga. detakannya tuh beda gitu. Di belakang macam dipegang ini nih, kayak gini. Karena Di cakra gini. mungkin dari Samping kanan was-was ini. ini yang Iya. membuat kita. Aku lebih kayak risih sih, nggak bisa diam nih, kayak nggak nyaman gitu aku berdiri. Sama gitu, nyaman karena Kaki was-was aja- itulah kita. Kaki aja gemetaran ini. Bos juga gemetaran. Kaki gemetaran, Bos. Pinggang itu macam dipegang kayak gini, Bos. Di sini nih. Ya guys, sambil kita menunggu Bang Awe mengambar. Kenapa? Enggak ada. Kan nggak ada. Aku nggak nyaman kali pak. Nggak nyaman maksudnya? Risih kali dong aku. Leher aku kayak ditiup-tiup terus. Ya, Iya kan? Berarti gangguan sebelah sana keras juga. Wah, keras, Bos. Cuma sini, Bos. Macam ada tiupan angin kan gini kan? Iya. Jadi Iya. satu arah gitu.
Dari sini ke sini tiupnya, tapi sejauh Kiri ya. Abang kiri. Contoh aku Debar kali. debar kali. ini harus saling menjaga kita backupan ini. backupnya harus ketat. Ini agak jurang juga. Iya, jurang juga tuh kalau Jurang ya? enggak turunan curam itu. Turun. Jurang. Ini apa? Itu keras itu. Keras ya? Itu kayak kapal kecil. Super lah bro. Kalau aku tadi ini apa yang Boleh? kayak ada yang terbang-terbang dekat sih, aku lihat juga. Cuman warna hitam terbang-terbangnya. Terbang-terbang warna hitam. Jubah-jubah hitam yang Jubah-jubah terbang gitu. Aku baru nampak dia terbang dekat dari sini gitu. Dekat sih sama kita. Iya. Dia kayak mondar-mandir gitu aja sih. Hmm. Aman nggak? Kepala? Hah? Bisa duduk tak? Yuk, bisa duduk tak? Ya, duduk. Tajam ini. Tangannya bos ke depan. Hati banyak yang tajam sebenarnya. Astagfirullahaladzim. Ada apa yang Kamu tenang dulu. kenapa? Ada apa? Cara tidak baik-baik. Kalau ada yang mau disampaikan tolong baik-baik dulu. Pegang-pegang. Nih, kamu bertemu. Sini dulu. Ayo naik ke atas yuk. Allah. Bisa tenang kamu, bisa tenang. Bisa tenang, kami di sini baik-baik. Terus santai. Tenang kamu, tenang. Tenang. Tidak ada jahat di sini. Yuk. Tidak ada. Yuk naik yuk. Ya dari sini aja. Ya dari sini aja. Kamu tenang. Kamu tenang. Kenapa kamu? Ada apa? Tiba-tiba masuk. Ada apa? Bisa kita bicara. Tenang kamu. Ya. Kenapa? Tenang. Ya. Kami baik-baik kok di sini. Tenang. Coba kamu tenang dulu. Kamu masuk di raga teman kami. Jangan sakiti atau lukai. Kalau ada yang pengen disampaikan, tolong sampaikan baik-baik. Jangan. Ada apa? Coba Ngomong baik-baik. kamu bisa bicara. Bicara sebentar. Di sini aja, cukup di sini tenang. Kami tidak ada niat jahat. Kami baik di sini. Kamu bisa ngomong. Bisa kamu tenang sebentar. Kita ngomong baik-baik. Kamu bisa bicara. Bisa bicara. Ada apa? Coba sampaikan. Bisa kita berbicara. Kenapa? Ada apa? Ada apa? Bisa kita bicara baik-baik. Tenang, kamu tenang di sini, tenang. Kenapa? Ada apa kamu tiba-tiba masuk? Kalau datang cuma untuk Kalau kamu cuman menjaya atau ngaco. Kenapa? Kami nanya, kamu tidak jawab. Kenapa suruh kami diam? Kenapa? Alasannya kenapa? Coba kamu sampaikan. Ada apa? Luka tuh ya di situ bang.
Kamu masuk di raga teman kami, jangan kamu mengelukai. Ada apa? Tenang, kamu tenang. Minta aja gitu. Kamu bisa tenang. Kalau kamu cuma buat keributan silakan keluar. Kamu tidak ada kepentingan. Kamu di situ ya, tenang dulu. Allah pernah. Allah. Tajam lah ini bahaya ini ha. Untung nggak kesini jatuhnya tuh, astagfirullah. Tajam semua ini loh. Itu loh. Untung nggak ada yang ngancur. Nggak sempat ada potongan kayu. Pala apa sama bos? Sama nama. Setting. Susah. Saya. Memang kacau betul. Tenang aja lah bang, ngeri juga aku tengok. Jadi kamu Salto-salto gitu capek juga pak. Ini udah, banteng. itu ada itu. Apa bos? Hah? Mana? Hah? Ya. Ini deh. Kenapa di batang tuh? Bisa dibunuh, guys. Jangan dibunuh. Kepala aman kan bos? Hah? Kepala aman kan? Aman bos. Kenapa bos? Ke situ lah, bos, kepala bos duluan jatuh ke situ bos. Ayo kita jalan sana. Ada apa bos? Mungkin kita naik tiket sama bang Nanda. Jadi itu apa bang? Yang abang dapatin? Jadi gimana ya? Nobraknya parah dia. Iya Kalian langsung. ngedorong. Tarik. Jadi yang aku dapat ini sosok yang ini jahil kali dia. Jahil betul-betul jahil. Ini jahilnya tapi kayak ngelukai atau Iya, iya. menyelakai. Iya betul. Nah, jadi yang aku dapat dari ini lebih ke perempuan. Mhm. Jadi yang aku dapat sosok perempuan ini gimana ya? Dia tuh bisa dibilang jahil kali di sini. Diajak ngobrol pun dia nggak mau. Kalau biasanya kan yang jahil ya paling mengganggu gitu kan. Mhm. Kalau ini dia lebih menyelakai, ha. Itu baru dia Melukai berpuas kita gitu. ya. Jadi yang aku dapat dia ini mukanya jahat kali bos. Tahu nggak bos yang karakter yang jutek dan sinis. Jadi mukanya tuh campur aduk jadi kayak makin seram lagi gitu. Iya iya. Duh, sesak napas ya. Itu pun pas kita ngajak ngomong pun dia nggak mau. Cuman dia bilang ke kita ini diam dan itu aja. Gak ada. Jadi gimana bos ya? Dia kayak nggak suka banyak berbicara sih. Iya betul. Iya betul. Dia langsung main kayak melukai ataupun main apa yang dia inginkan. Langsung main kasar. Mau suka dia aja gitu. Iya, Ha, lebih tepatnya. putar-putar gini kan. Lebih tepatnya ya suka aku lah. Jadi yang dapat dia gimana ya? Kayak mbak-mbak gitu sih. Iya. Ya lebih ke mbak-mbak. Jadi pas dia masuk itu lah. Pas dia udah masuk, dia nampak kayak mata itu kilat aja gitu. Ya. Di bawah sana. Di belah kan dia. Tapi cuma satu titik. Baru aku nggak terlalu dapat banyak sih tentang dia. Dia seperti itu ya karena ulah seseorang dia seperti itu. Yang aku dapat dulunya dia nggak kayak gitu. Bisa jadi bosan atau kesal sama seseorang gitu ya bos. Lebih tepat sih kayak dendam. Dendam ya. Iya, lebih ke dendam. Tapi yang aku dapat, aku nih kayak flashback ke masa dia masih hidup, tapi ini udah jauh kali, udah lama. Dia bisa dibilang ya orang baik lah biasa, kayak ngebantu atau gimana, tapi kayak dimanfaatin gitu. Oh
Jadi dia pun meninggalnya gara-gara gimana ya? Karena kebaikannya, Bu. Depresi. Betul, betul. Apa? Karena kebaikannya dimanfaatin orang gitu ya. Oh iya. Jadi kayak lebih pas itu dendamnya parah kan. Jadi dia larinya ke jahil. Mungkin dia udah berpikir juga, aku udah baik sama orang tapi kenapa balasan kayak gini? Iya, betul. Dia berpikir seperti itu. Jadi dia tak ada pandang bulu lagi ya sama orang sekeliling, jadi hajar ya terus. Iya, hajar aja. Disapu rata bisa dibilang. Itu gimana biasanya? Udah. Oke guys, kita coba menggali nenek ini, maksudnya kenapa dia, terus juga aku udah siap untuk menganu dia apa, menggambar. Jadi dia ini seperti sedang kesusahan mungkin ya. Terus juga seperti menerima, dia nggak berbuat seperti itu tapi dia menerima pertanggungjawabannya seperti itu. Dia nggak ngelakuin tapi dia yang ngerti. Yang pertama yang aku dapat sih lebih ke ini, apa yang dia dapat, masalah atau kesusahan yang dia dapat, dia tidak melakukannya, cuman itu dia menjadi timbal balik gitu. Mungkin ini sosoknya guys. Kurus kan ya? Jadi sebenarnya ini yang aku jelasin, ini sebenarnya kain penutup. Dia seperti ketutup gitu. Dia seperti ketutup. Dia seperti pakai apa ya, penutup ya. Iya, selendang kali. Selendang ya. Lupa aku tadi. Selendang yang menutup kepalanya. Cuman rambutnya ini rambutnya nampak sedikit, itu seperti rambut yang udah lepas-lepas satu persatu. Rambut-rambut yang udah rontok jadi tipis. Nah, mungkin kenapa dia pakai selendang ini, mungkin di atasnya itu udah habis. udah hancur ya, ataupun dia punya entah penyakit ataupun apa gitu, kita nggak bisa. Dan ini Nah, itu lah. kaki yang aku nampak di dirinya. Jadi dia mempunyai kaki itu yang aku udah nampak, lihat ya, kaki ayam gitu. Punya 3 jari, terus cuman dia mempunyai kulit, sebenarnya kulitnya seperti kulit binatang gitu. Dan kita tidak tahu jelas apa dan kenapa dirinya gitu sampai seperti itu. Jadi seperti itu. Nih Dik, kenapa penyebab dia dan kenapa dia bisa di sini? Iya. Cuman yang aku dapat yang pertama tadi itu, dia seperti menampung kesusahan seseorang. Seperti bukan dia yang berbuat tapi dia menampung kesusahan orang lain. Jadi orang lain itu happy, dia yang terpuruk. Seperti itu, kena imbasnya. Apa yang dibuatnya? Sampai pun kakinya seperti itu dan kulitnya pun kulit binatang ya. Apa yang sebenarnya terjadi ya? Tapi kalau aku sih, kalau mandang dirinya ini ya, ini problem dengan anak ya. Anak kandung. Aku sih kayak mandang si nenek ini punya anak, anak atau cucu sih ini gitu. Anak kayak, cuman pertama kali entitas yang sama aku ngomong ini kayaknya anaknya gitu. Dia punya problem dengan anaknya menampung kesusahan anaknya. Jadi anaknya ini bejat gini, bejat gitu, kayak lebih ke kebejatannya orang tuanya yang kena jadinya gitu. Jadi akibat kekurang ajaran si anak, orang tua kena imbasnya. Cuman yang aku masih cari ini, kenapa bisa merubahkan dirinya seperti itu, dari kakinya seperti itu, Kulitnya. itu seperti kulit binatang kan. Apa ya? Ya mungkin dari teman-teman yang lain minta dapat tersambung ke dia. Aku lagi mencoba sih lah mencari sedikit informasi
nikah yang kau gambar Dia masih jauh sih, dia jauh di belakang situ dia. Dia kan tadi mundur kayak malu-malu gitu kan. Pas nampak aku pun dia mundur tadi. Cuman aku kayak menarik dari entitas yang ku sebutkan 3 tadi, dia yang mau gali kenapa bisa seperti itu gitu. karena mungkin malu dengan postur dia mungkin. Ya, Mungkin atau dari Sigit dulu. Untuk lagi berusaha untuk nyari kenapa nih. tapi gini sih aku dapatnya gini. Kalau aku teliti lagi dengan dia udah mulai membuka problem apa yang ada di dirinya, aku sih lebih dapat aku ikhlas gitu. Aku ikhlas apa yang dibuat anakku. Aku selalu ingin dia menjadi lebih baik. Tapi itu membuat dirinya selalu murka gitu. Dan ketika kematian aku pribadi, aku ikhlas apapun yang dia buat gitu. Seperti sumpah ya. Sumpah tuh kayak gini loh, dia ikhlas gitu. Ikhlas Tapi dia bersumpah. ya, nggak nyambung kan, agak nggak nyambung. Tapi kalau aku dapat lagi dari dia, aku yakin dengan kematian aku yakin dia akan berubah. Betul. Dan aku menyumpahi, aku berani bersumpah, aku seperti binatang yang aku lihat ini. Oh iya. Mungkin dia lihat ayam, Mak. Seperti lihat binatang gitu, binatang, entah buaya ataupun ayam gitu. Tapi kulitnya lebih kayak buaya, tapi seperti ayam gitu. Pokoknya di binatang di situ. Kayak bersisi. Mungkin dengan kematianku anakku bisa berubah. Kalau dia masih Dan aku berani bersumpah atas binatang ini. Dan ternyata anaknya makin buruk gitu. makin menjadi ya. Jadi kena lah dia. Atau sumpahnya itu. Menaruhkan Orang tua. kayak ya, orang tuanya tuh menaruhkan Sumpah. dirinya sumpah. Dia malu, makanya kok tadi aku kayak nggak dapat dia gitu kan. Dia kan bilang aku yang jauh, dia ngintip-ngintip di belakang. Cuman posisinya juga dia tuh lebih ke pengen, aduh ini juga pengalaman, dia tuh ngeliat kita juga sebagai mungkin bisa untuk menebus kesucian gitu. Dia mengharapkan kesucian dirinya kembali. Ya mungkin dari siapa yang bisa medium dengan si nenek ini, ya mungkin Anda. Dia udah menyampaikan kisi-kisi sedikit penyampaian dan kita bisa mengerti tentang bahasa dia. Mungkin dengan dia masuk lagi kita bisa mendetailkan suatu pengalaman ini. Apa yang terjadi gitu. Assalamualaikum. Permisi, bisa berbicara sebentar saja. Saya hanya ingin mendapatkan kejelasan. Siapa pantasnya disebut nih? Nenek nih disebut siapa gitu atau apa? Oke. Itu anak atau cucu nih? Cucu. Emang kemana orang tuanya kemana? Kok
nenek pergi kemana? Oke. Jadi nenek yang kenapa? Untuk merawat anak itu karena sudah terlalu kayak nakal. Itu orang tuanya anak nenek atau gimana nih? Oke, saya paham. Ini gini, orang tuanya anak nenek ya? Anaknya itu, anaknya yang bukan ke cucu ya, tapi ke anak ini, anak dia nih, yang nggak mau ngurus anaknya. Paham kan? Kukira ini cucunya. Ya. Anak nenek perempuan atau laki-laki? Kenapa? Pelan-pelan, jangan terlalu dipaksain, karena juga wadah yang dipakai takutnya. Oke, gini aja, baik. Jikapun sulit ataupun ada sesuatu yang nggak bisa dipublik atau diungkapkan, apa keinginan nenek untuk yang sudah terjadi nih, pesan penting untuk kami semua. Nenek sangat malu karena apa? Dengan kepergian nenek ya, dia akan lebih baik, dan saya berani menaruhkan diri saya di atas sumpah. Binatang yang dilihat pada hari itu apa ya? Kok agak nggak bisa kami jangkau, karena juga kami bukan mempunyai kuasa seperti Tuhan. Buaya kah atau ayam? Ya, Ayam. Soalnya sih Ayam. depan rumahnya bang. Seperti memelihara sesuatu gitu. Oke. Ya udah, maaf ya Nek, sekali lagi kami menggali atau ingin tahu, bukan kami memaksa. Saya sangat mm, bisa menolong saya. Insyaallah. Oke, insya Allah jika Allah mengizinkan, cahaya untuk nenek bisa terbuka lebar iya. dan kembali ke sedia kala. Karena pada dasarnya selama bumi masih ada, mungkin Tuhan masih membukakan ampunan. Terima kasih. Oke, tadi aku agak bingung. Ini siapa? Cucu, dia bilang kan. Kukira cucu. Rupanya dia punya anak. Anak ini udah menikah. Terus punya anak. Dititipkan anaknya itu ke neneknya. Dan anaknya nenek ini tidak mau, tidak gimana. Sedangkan ini orang sudah tua dan kurang ajarnya dia, atau kenakalan dia tidak pernah merubah dirinya sampai dirinya terbentuk menjadi dewasa. Dia sudah capek, ada apa segala macam seperti itu.
Jadi agak bingung aku, rupanya anaknya itu. Jadi pesannya gimana? Kalau pribadi aku dengan entitas yang tadi itu cerita dia ya. Untuk pribadi, karena kita sebagai anak kan, ya apapun yang orang tua katakan, mau kasar atau halus, mau berkata pakai tangan atau pakai mulut, intinya sebenarnya untuk kebaikan sih. Iya, karena aku dulu juga berpikir kasarnya orang tua, mulutnya yang bengis, tangan yang bengis, kukira itu jahat gitu, pilih kasih gitu. Ternyata pas aku besar itu, ternyata apa yang dia lakukan itu untuk kebaikan mental kita ke depannya, untuk menghadapi dunia yang kita jalani ini gitu. Tidak cengeng gitu ya, tidak manja, mandiri. Jadi tidak ada namanya orang tua yang pelit ya, mungkin ya. Mungkin itu balik lagi kepada pengalaman pribadi kita masing-masing. Tapi mungkin yang ada orang tua yang ingin anaknya mandiri, dan tidak ada orang tua yang jahat gitu. Biar anaknya belajar jadi lebih baik juga. Jika ada orang tua yang kasar mungkin segala macam tangan atau apa, ya untuk mendidik kita agar lebih kuat mentalnya, Lebih kuat mental, betul. ke depannya nanti. Ya mungkin Bang Put, Nanda, Sigit dan aku mempunyai pengalaman yang berbeda. Tapi rasa hati yang sama mungkin ya. Kok orang tua aku kayak gini waktu kecil ya gitu ya. Langsung ngevonis gitu. Ya, ternyata inilah hasilnya gitu. Dan alhamdulillahnya kita tidak di fase yang dimana posisinya ketika orang tua ngasih tahu kita masih mendengarkan. Karena yang lebih parah itu ketika orang tua ngasih tahu kita tidak mendengarkan, umurnya udah tidak ada. Itu yang paling pahit dan paling sakit. Itu. Jadi intinya itu aja guys. Jadi buat juga orang tua, ya teruslah doakan. Jika ada anak yang kayak gini terus doakan saja, dan itu akan kembali kepada Allah. Intinya itu. Sigit, gimana? Udah diborong boleh sama gua. Pokoknya untuk misalnya dengerin aja apa kata orang tua. Karena itu kan apa kata orang tua untuk kebaikan kita ke depannya. Dia juga nggak mau anak kita anak dia. Anak kita juga. Betul, anak kita. Kita punya anak juga nanti. Orang tua nggak mau anaknya kenapa-kenapa ataupun melewati batas. Nggak mau punya anak. Belum siap. Iya, karena belum punya pasangan. Belum menikah. Nggak mungkin maksud sih gitu, anak dari abang dia gitu, Iya, kan iya, anaknya iya, juga iya, gitu betul, kan. betul. Ya kan gitu. Iya kan bisa juga sepupu. Ya, jadi buat kalian yang kadang mau pergi ke pergi dari rumah bawa tas terus balik lagi ke rumah gitu ya. Aku pernah ngalamin. Aku juga pernah. Aku pernah kayak gitu. Udah di jalan. Cuman balik lagi. Balik lagi anjing. Takut juga. Aku mikir juga mau tinggal di mana, mau makan apa gua nanti dulu. Ya, jadi intinya masih sebagai anak jangan banyak gaya. Orang tua Jangan itu banyak masih bertingkah lah. ada, disayangi. Itu aja. Rawat orang tua. Iya. Kadang kita ngeliat orang tua keringatnya jatuh, capek balik kerja, sedih. Betul. Slow lah, jangan serentak gitu. Bang Put, Anda? Sama kali. Bang Put. Kalau di saya Singkat, jelas, padat ya. untung juga orang tua saya mendidik saya keras gitu kan, karena saya kan anak perantau bos. Jadi di rantau ini semua suku kan ada. Tingkah laku orang sekeliling kita itu lengkap kan. Jadi karena didikan orang tua keras, jadi kita di perantau ini udah siap gitu. Gitu. Ya mungkin kita terima kasih untuk orang tua kita telah mendidik kita sampai sekarang ini. Tinggal hasil. Ya mungkin dari kecil ya mungkin kami vonisnya itu jahat atau apa, dan tiba kami besar seperti ini dan kami Tahu bisa manfaatnya. Mulai tahu betul. dan untuk membuat kami lebih kuat lagi. Iya, betul. menjalani hidup. I love you mom, and daddy. Oke guys, Berpelukan deh. mungkin cerita malam ini kita cukup dapat yang lebih bagus, lebih tajam, Lebih menyentuh ya. lebih ya. Semoga juga kedepannya semua anak bisa ngerti apa maksud orang tuanya. Jangan terlalu cepat memvonis itu jahat gitu. Iya, jangan gitu. Udah gede harus bisa berpikir lebih panjang otak kan, berpikir ke depannya. Astagfirullahaladzim. Punya otak Juga gak ada, gak punya otak guys. punya otak pakai otak. Oke, mungkin ya gimana seperti itu.
Mungkin kita di part 2 nanti kita akan mulai lagi. Mungkin kita bakar dulu ya. Kita break dulu sebentar. Boleh, Amunisi. Ya, intinya ya yang punya anak tetap mendoakan orang tuanya umur panjang. Nah, semoga kita semua bisa bahagiain orang tua kita. Amin. Amin ya. Oke. Itu aja. Udah, itu aja sih. Ya. Sip. Oke, jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Dan share sebanyak-banyaknya. Teman Dan kalian. ke kota-kota kalian. Dan aku mau nanya Pantau sekali lagi. Kapan kita 100 ribu? Kayaknya Nanda tadi main kayak gitu, dia main lepas langsung di tahap awal karena nggak ada pawangnya nggak sih? Iya. Bisa jadi itu. Jadi Dia lagi beristirahat. Oke guys, sampai jumpa di lain hari.